Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita kembali akan dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Wahyu pasal 21 ayat 5 hingga 27, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami menyembah Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya dalam Tuhan Yesus yang kami sembah dan muliakan. Saat ini kami siap untuk menyediakan hati dan kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sertai kami semua. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan ada dua perikop yang saya akan bacakan. Yang pertama adalah langit yang baru dan bumi yang baru, dan yang kedua Yerusalem yang baru. Kita mulai pada ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai belah 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai setongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjang sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta, menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lajuardi, yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya.
dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan lagi ada di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu merupakan kitab bagian terakhir dalam kitab suci yang dikenal sebagai Wahyu Yohanes. Kitab ini ditulisnya dalam penglihatan yang diberikan oleh Yohanes di Pulau Patmos. Penglihatan tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang, kebinasaan dunia, dan bahagia kekal bagi orang yang beriman. Semua dipaparkan dengan simbolis, dengan memakai kiasan dan perumpamaan. Yohanes melihat apa yang akan datang kemudian, yaitu kerajaan Yesus Kristus yang kekal dan penuh bahagia. Allah telah mengalahkan iblis dan maut. Yohanes melihat Allah menjadikan langit yang baru dan bumi yang baru, serta kota Yerusalem baru. Segala sesuatu menjadi baru secara total. Karena itu, bumi baru, bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem baru, di mana kemanusiaan tidak ada lagi dibelenggu dosa, penderitaan dan maut, kejahatan. Langit baru tidak ada lagi penghalang komunikasi dengan Allah. Dan Yerusalem baru yang turun dari surga digambarkan dalam nas yang kita baca tadi adalah umat yang telah ditebus oleh darah Kristus, sehingga layak ia disebut menjadi mempelai perempuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan murah hati Allah akan menyambut semua orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Karena tidak ada lagi orang jahat atau kejahatan yang dapat memasukinya. Dan terang yang tidak pernah berakhir adalah bukti bahwa kuasa kejahatan telah dikalahkan untuk selamanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu Allah ingin agar firman-Nya dituliskan, diingat, dipakai dan dilakukan oleh umat secara terus-menerus. Pada ayat yang kelima dan keenam di sana dinyatakan, karena perkataan Allah adalah tepat dan benar. Kebahagiaan kekal, firman-Nya memberi janji pengharapan bagi orang percaya yang setia dan bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga menjadi pengharapan hidup beriman setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena itu ia bertahan sampai akhir. Sebaliknya, bagi orang yang seperti dikatakan pada ayat yang ke-8, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Bahkan juga pada ayat yang ke-26, 27, pada bagian A, tetapi yang tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ada penderitaan, kesakitan yang luar biasa. Namun bagi orang yang percaya kepada Kristus dalam setia dan taatnya sampai akhir hidupnya, ia akan menerima kebahagiaan sebagai anak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah merupakan dambaan hidup bagi setiap umat Tuhan yang percaya kepada Kristus, yang setia dan taat kepadanya, yaitu kebahagiaan yang kekal.
yaitu kemenangan bersama dengan Kristus, karena ia telah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setia dan taatnya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, dari firman ini kita diajarkan, peganglah firman Tuhan, sebagaimana pada ayatnya yang kelima dan yang keenam, bahwa apa yang menjadi perkataan Tuhan adalah tepat dan benar. Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan biarlah kehidupan kita yang percaya kepadanya boleh dituliskan dalam buku kitab kehidupan, sehingga kehidupan kekal, surga mulia, bahkan dikatakan dalam nas ini, langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, menjadi bagian kehidupan kita orang percaya bersama dengan Tuhan Yesus. Peganglah firman Tuhan, ikutilah dia dengan setia sampai akhir. Amin. Bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan berdoa untuk jemaat GKI Rung Linkin sesuai dengan apa yang dijadwalkan pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau juru selamat kami. Engkau memberikan kepada kami janji pengharapan, dan itu menjadi pegangan hidup kami. Kami memegang firman-Mu Tuhan dan mengikut Engkau dengan setia dan taat. Lalu di tengah dunia ini Tuhan, dalam segala pergumulannya, kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang minggu ini. Hari ini Tuhan menyertai, memberkati, melihara kami, beri kami kesehatan, kekuatan. Jauhkanlah kami Tuhan dari bahaya COVID-19. Dan bila COVID-19 ini boleh berlalu ya Tuhan, sehingga biarlah Tuhan menjaga dan melindungi kami semua. Tuhan Yesus, yang berdoa khususnya untuk jemaat GKI di Rung Linkin dan juga penata layanan gereja GKI di Rung Linkin. Tuhan memberkati program gereja, majelis jemaat, menyertai memberkati pelayanan pendeta, penatua, dan diakon. Nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Nama Tuhan Yesus dikenal dan disembah. Demikian juga ya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan warga jemaat GKI di Rung Linkin. Baik dalam iman percaya mereka tetap teguh, percaya bahkan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini mereka tetap bertekun dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap semangat menjalani kehidupan mereka, dan usaha dan pekerjaan mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Apa yang menjadi pergumulan dan pengharapan mereka, Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami, bahkan bangsa dan negara kami. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi dalam aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini, dan kami satukan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.